Begitu juga kamu, aku memiliki potensi yang besar untuk melukai orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Hai, aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai, it's me again, Yulia. Terima kasih ya sudah klik untuk nonton konten aku yang satu ini. Balik lagi nih sama aku di Your Yulia channel. By the way teman-teman, seperti biasa aku akan kasih tahu kalau aku tuh selalu update video setiap hari Sabtu, Minggu, dan hari Senin. Aku berharap kalian nonton semua konten-konten aku, kalian juga komen. Dan untuk kalian yang sudah memberi nyawa di YouTube channel Your Yulia dengan cara subscribe, like, share, komen, pencet lonceng, aku juga berterima kasih. Teman-teman, sekarang tuh lagi rame banget di Korea tentang salah satu girl band ya yang AOA kalau nggak salah. Namanya Mina ya kalau tidak salah teman-teman. Kalau salah maaf ya, di komen aja. Kayulia itu salah namanya, siapa nama yang benarnya ya kamu boleh komen ya. Nah, katanya itu dia sudah dibully oleh salah satu temannya sendiri dalam girl band yang sama gitu selama 10 tahun. Itu waktu yang sangat amat lama. Terus katanya dia diam, dia tahan, dia pendam sampai dia stres, depresi, dia nggak tahu mau cerita sama siapa. Akhirnya dia keluar dari agensi itu. Kemudian dia sekarang menyampaikan bahwa dia sedang terluka dan dia bongkar semua perlakuan-perlakuan yang terjadi itu seperti bom meledak. Karena dia menahan sedemikian rupa perasaan sakitnya, perasaan kecewanya, perasaan gak adilnya selama 10 tahun. Itu waktu yang benar-benar lama teman-teman. So, sekarang aku mau bahas tentang mengapa kita harus memaafkan. Kamu tahu gak teman-teman? Perkara memaafkan atau mengampuni itu bukan perkara untuk orang yang melakukan kesalahan terhadap kamu, tapi lebih kepada dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Jadi kita itu harus memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Itu bukan untuk orangnya, bukan untuk seseorang yang sudah bersalah terhadap kamu, tapi untuk dirimu sendiri. Misal aku memaafkan si A, itu untuk diriku sendiri, bukan untuk si A teman-teman. Percayalah, kenapa? Karena aku punya 3 alasannya. Alasan yang pertama mengapa kita harus mengampuni adalah hidup itu tabur dan tuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kebaikan apapun yang kamu tabur, kamu pun akan menuai. Kejahatan apapun yang kamu tabur, kamu pun akan menuai. Kalau kamu menabur dendam, benci, susah memaafkan, kamu harus sadar dulu ini yang harus kita sadari, bahwa kamu, kita semua adalah manusia yang penuh dengan salah, penuh dengan dosa, penuh dengan khilaf, penuh dengan tidak sengaja melukai orang lain, dan masih banyak lagi salah-salah kita yang lainnya. Artinya siapapun itu, kamu, mamah kamu, papah kamu, kakak kamu, tetangga kamu, orang lain, orang-orang yang ada di sekolah kamu, lingkungan kerja kamu, dimanapun itu, mereka punya potensi untuk melukai dan mengecewakan kamu. Begitu juga kamu, aku, memiliki potensi yang besar untuk melukai orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Bayangkan kalau kita yang penuh dengan salah dan dosa ini melakukan salah kepada orang yang betul-betul kamu sangat sayang sama dia, kemudian kamu ini orang yang gak mau maafin orang yang bersalah terhadap kamu, terus kamu melakukan salah kepada orang yang kamu sayang, sahabat kamu, kekasih kamu mungkin, orang tua kamu mungkin, dan mereka ngomong bahwa mereka nggak bisa maafin kamu. Itu sakit bukan? Tapi kita harus sadari bersama bahwa itu akan terjadi kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, tidak mau memaafkan orang lain. Tapi Kak Yulia, it's hard, I know that. Aku tahu itu. Aku tahu perkara mengampuni itu sulit sekali. Percayalah teman-teman, aku juga masih belajar untuk melakukan perkara yang sulit ini. Untuk apa? Untuk diriku sendiri. Aku tuh beberapa kali dalam beberapa tahun ini mengalami kecewa yang luar biasa.
dari lingkunganku sendiri seperti dipermalukan, aku merasa aku dilecehkan, harga diriku dihancurkan lewat bahasa dan kata-kata orang-orang yang ada di lingkunganku waktu itu. Misal gitu, aku habis melakukan suatu salah, kemudian disampaikan di muka umum di depan orang banyak bahwa kita tuh harus jadi A, B, C, D, E, F, G, disebut bahwa orang baik itu atau tindakan karakter baik itu bagaimana. Kamu tahu nggak, itu tuh sakit rasanya karena menurut aku itu melukai harga diri. Yang pertama, yang kedua adalah itu seperti menghancurkan rasa percaya diriku gitu. Awalnya aku merasa tuh kayak aduh gila, ini jahat banget, ini A, ini B, sulit tidur, jadinya sulit tidur, kemudian kecewa, kemudian ngebayanginnya tuh ya ampun sedih banget, kemudian akhirnya nggak pede. Ya, jadi selama beberapa tahun kebelakangan ini aku tuh merasa seperti rasa percaya diriku itu direnggut gitu. Ya, seperti membunuh karakter. Itu pembunuhan karakter menurut aku. Karena siapa sih seseorang yang pengen salah? Siapa sih seseorang yang sengaja melakukan salah gitu? Waktu kamu melakukan salah, kemudian kesalahan kamu dikoar-koarkan di muka umum gitu ya. Yang terjadi adalah kamu pun terluka, kamu pun kecewa, kamu pun akhirnya menyimpan itu menjadi sesuatu yang pahit gitu. Tapi waktu aku menyadari bahwa tindakan itu sangat merugikan diriku sendiri karena damai sejahtera hilang. Rasanya nggak damai hidup ini, rasanya kecewa, penuh dengan kecewa gitu. Rasanya menyendiri aja lah gitu, nggak, sulit untuk percaya orang lain gitu. Kayaknya akhirnya dampak itu tuh kayak oke, siapa lagi nih yang lagi ngomongin aku, siapa nih yang lagi ngomongin aku. Karena pada akhirnya memang di lingkungan itu saling membicarakan orang lain gitu. Jadi itu sangat-sangat merusak diriku. Jadi akhirnya aku merasa bahwa ini tuh sesuatu yang tidak boleh dilanjutkan gitu. Aku harus mengampuni. Memang sulit, aku ngerasa banget itu sulit. Tapi ketahuilah bahwa mengampuni itu berasal dari diri kita sendiri. Waktu kita tahu betul, paham betul bahwa kita ini tempatnya salah, gudangnya salah, dan tidak dimaafkan, itu sakit banget karena kita pasti ingin memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Akhirnya oke, aku memutuskan dengan tekad yang kuat. Ingat ya, memaafkan itu butuh tekad yang sangat kuat. Aku bilang aku akan melepaskan pengampunan untuk orang itu. Aku akan melepaskan pengampunan untuk si A, untuk si B. Dan waktu itu aku juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bantu untuk aku mampu mengampuni orang lain. Aku juga pernah mengalami ini. Katanya itu aku akan diurus menjadi salah satu, ya kalau dalam dunia aku tuh jadi ya. Tapi ternyata ada salah satu orang gitu yang dia itu mencoba untuk menyampaikan bahwa aku ini tidak layak untuk menjadi tetap tadi gitu. Dan yang paling buat jadi speechless awalnya ya udah, karena memang aku ini bukan tipe orang yang ngotot ingin mendapatkan sesuatu. Aku ini orang yang selalu memilih untuk menemukan melodi biar aku menikmati setiap momen, setiap menit dari hidup aku. Aku sudah pernah nyampaikan ini juga, bahwa kita harus menemukan melodi supaya kita bisa enjoy everyday dengan semua kehidupan kita, dengan semua kisah kita. Jadi aku tidak mempermasalahkan ini gitu, untuk tidak jadi A, untuk tidak jadi B. It's okay for me, baik-baik aja. Tapi yang jadi tidak baik-baik aja adalah ketika akhirnya saya mendengar dia mengucapkan kata-kata yang menurut saya sangat-sangat tidak pantas diucapkan oleh katakanlah senior gitu ya, dan oleh orang yang selalu berucap tentang kebaikan, tentang attitude dan lain-lain. Tapi tadi akhirnya aku tahu bahwa ya dia manusia. So aku harus lepaskan pengampunan. Anggaplah si Mawar ngomong sama si Melati ya. Si Mawar ini yang membuat aku tidak jadi seperti yang tadi ditawarkan. Si Mawar ini yang membuat begitu dan Melati mendengarkan. Melati tahu nggak, aku tuh buat si Yulia nggak jadi calon karena aku nggak suka aja sama dia. Jadi dia itu dibatalkan dicalonkannya karena aku nggak suka sama dia. Wow, kalau aku sih aku speechless banget gitu ya. Wow, sehebat itu gitu ya, dan separah itukah gitu ya cara hidup kita ini gitu. Tapi waktu itu si Melati ini ngomong sama dia, "Duh kok jahat banget" gitu. Ya aku nggak suka sama dia gitu. Dia bilang seperti itu. Waktu itu aku kayak bawa pulang itu rasa sakit hati itu aku bawa pulang, nggak bisa tidur, aku terbayang terus gitu.
aku terbayang terus kata-kata itu sampai gila ya Tuhan, kok jahat banget ya itu orang, gila ya gini. Aku tuh jadi kayak aduh, semua hal yang negatif gitu ya. Dan aku bilang pantas dia kayak gini hidupnya, pantas dia kayak gitu hidupnya. Kita itu punya hati nurani kan teman-teman, kita tuh punya hati nurani, kita tuh seperti ada yang bisikin gitu di dalam hati kita ya, atau hati kita tuh seperti mengingatkan kita, pikiran dan hati kita tuh seperti mengingatkan kita bahwa Yulia itu nggak baik loh, biarin dia seperti itu, kamu nggak boleh ngejudge dia, karena penghakiman, penghukuman, pembalasan itu milik Tuhan, Tuhan yang balas. Kalau manusia yang balas, kita bisa apa? Ya kan, kita nggak akan bisa lakukan sesuatu yang wow, big atau besar sekali atau gimana. Maka dari itu aku kayak oke, aku nggak boleh ngejudge dia lagi, aku nggak boleh simpan sampah. Karena sakit hati itu sampah teman-teman, itu merusak diri kita sendiri, gak ada damai sejahtera, gak bisa tidur gitu ya, lihat dia jadi gelah gitu, gak suka, pansinnya orang gitu ya. Aku sempat melakukan itu beberapa hari, habis itu aku bertobat gitu ya dengan semua pemahaman-pemahaman di dalam hati dan diri ini. Akhirnya oke, fine. Oke, baiklah, aku akan melepaskan pengampunan, aku mengampuni dia, aku berdoa sama Tuhan, aku minta pertolongan, bantu aku, kuatkan aku untuk bisa maafin orang ini. Akhirnya aku maafin dia, aku ajak dia ngobrol biasa, aku kasih coklat dan lain-lain, dan aku tahu dia nggak ngerti gitu, dia nggak ngerti apa yang sudah aku tahu, dia nggak ngerti apa bagaimana hatiku gitu, dia nggak tahu bagaimana pandanganku terhadap dia. Ya sudah, cukup tahu, belajar memahami bahwa dia dan saya adalah manusia. Jadi aku mencoba untuk memahami, oh ya sudah, kami tempatnya salah, manusia tempatnya salah, dia dan aku punya potensi untuk mengecewakan orang lain, mengecewakan teman sendiri gitu. Yang kedua teman-teman, untuk kedamaian diri sendiri, tadi aku udah sempat bahas, tadi aku udah sempat sebut, itu buat kita merasa damai. Waktu kita nggak nyimpan sampah sakit hati, kita tuh seperti membuat diri kita tuh berdamai dengan semua keadaan. Akhirnya ya bisa tidur nyenyak, bisa happy, bisa positif, bisa punya banyak teman, bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, akhirnya kayak terlepas gitu, kayak bebas gitu, nggak ada beban. Tapi waktu kita menyimpan rasa sakit hati, kita tuh kayak bawa beban gitu, kayak kita gendong si rasa sakit hati itu, rasa kecewa itu kita gendong, kita jadi kayak beban gitu. Once rasa sakit itu dicolek sama orang, wah bisa meledak gitu, bisa wah jadi masalah gitu. Nah, jadi untuk menghindari itu, maka kita harus punya damai tadi. Maka kita harus memaafkan, kita harus melepaskan pengampunan untuk orang yang lakukan sesuatu yang mengecewakan kita. Yang ketiga adalah, ini tuh yang paling penting, untuk kesehatan sendiri. Kalau kita menyimpan sakit hati, kamu bisa searching di internet, ini banyak banget, bahwa sakit hati itu masalah emosi ya, masalah emosi, marah segala macam, itu menyebabkan penyakit teman-teman, itu menyebabkan penyakit. Aku akan bacakan hasil dari literasiku. Jadi dikatakan bahwa sakit itu bukan dari makanan aja. Jadi kita manusia itu bisa sakit bukan dari makanan aja, tapi 50% itu dari spiritual, 15% dari sosial, psikis itu 25%, dan fisik itu 10%. Angka yang fantastis ya, gede banget angkanya ini. Dikatakan bahwa marah selama 5 menit, ini marah selama 5 menit saja membuat imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Wow. Kemudian disebutkan juga mudah emosi atau pemarah membuat kita rentan atau mudah terserang penyakit hepatitis ya. Kemudian mudah tersinggung, ini mudah tersinggung membuat kita cenderung terkena penyakit insomnia atau penyakit susah tidur. Nah nih, aku tersinggung gitu ya kemarin dengan omongan-omongan yang melukai tadi, akhirnya aku susah tidur deh gitu ya. Kemudian ketakutan berlebihan membuat kita rentan atau mudah terhadap penyakit ginjal. Kemudian mudah berpikir negatif, kalau kita orang yang negatif aja terus gitu ya, itu membuat kita rentan pada penyakit
dispepsia. Penyakit dispepsia ini adalah teman-teman penyakit yang nggak nyaman di daerah perut, ulu hati gitu ya. Jadi rentan nih untuk penyakit dispepsia. Nah, ini yang paling penting. Dendam dan menyimpan kepahitan itu mampu membuat imun tubuh kita menjadi mati. Jadi kalau kamu punya dendam, sakit hati, menyimpan kepahitan dalam hati ini, maka sistem imun tubuh kita ini menjadi mati. Dampaknya adalah stroke, serangan jantung, stres, depresi. Itu kan merugikan diri kita sendiri gitu kan teman-teman. Nah, jadi maka dari itu aku memutuskan untuk oke, aku akan melepaskan pengampunan. Karena itu nggak baik banget gitu. Aku banyak mengalami depresi dan stres di beberapa tahun kemarin itu karena memang aku kecewa terhadap beberapa perlakuan dan kelakuan oleh seseorang di lingkungan aku gitu. Tapi once aku bilang oke, aku mau melepaskan pengampunan karena udah nggak sehat, sampai nggak sehat gitu hari dimana aku akan ketemu sama orang-orang ini, aku tuh bisa sakit. Jadi sakit terus gitu. Nah itu kan nggak sehat, itu menyedihkan. Jadinya orang berpikir bahwa waktu itu aku tuh penyakitan gitu. Cara pandang orang pun beda terhadap aku dan itu juga membuat sedih. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya aku sedih terhadap diriku sendiri. Akhirnya aku nggak pede sama diriku sendiri. Banyak yang terenggut. Dan kamu tahu nggak? Beberapa temen gitu ya nanya kenapa kamu bikin channel ini? Ini tuh karena pengalaman aku kemarin. Bahwa aku tuh sulit percaya sama orang, jadi aku nggak bisa cerita apapun. Kemudian aku ini punya pemikiran yang mendalam gitu, jadi aku banyak berpikir orangnya. Nah kalau aku nggak bisa keluarin apa yang hasil dari pemikiran aku itu, jadi nggak nyaman gitu sama diri aku. Sementara aku ini tidak banyak bicara dengan semua orang gitu. Nggak semua orang tahu ceritaku, nggak semua orang tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Makanya aku bikin satu program yang namanya ngobrol sama kamera gua, karena aku saat ini saja supaya aku kesehatan mentalnya baik-baik aja gitu ya, karena aku tinggal sendiri, aku akan bicara sama siapa, sementara aku nggak bisa keluarkan apapun yang ada di hati aku secepat orang lain gitu ya, langsung mau ngomong apa langsung gitu. Jadi aku bikin program ini karena aku juga merasakan itu waktu kita keluarkan apa emosi kita, apa isi hati kita, apa yang hasil dari pikiran kita, itu tuh lebih lega gitu. Makanya aku bikin ngobrol sama kamera gua yuk gitu. Ini tuh supaya kita sama-sama belajar, supaya sama-sama kita mendapatkan pemahaman yang baik tentu, karena tidak mungkin aku menyampaikan suatu pemahaman yang buruk di YouTube channel ini gitu. Begitu ya teman-teman, sekali lagi aku bukan menggurui, bukan ngajarin, bukan, tapi kalau kita punya satu pola pemahaman yang baik, tidak salah dan tidak berdosa untuk dibagikan kepada orang lain. Selebihnya itu bagaimana teman-teman yang mendengar, apakah merasa ini bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat boleh di-share ke teman-teman kamu yang lain supaya dia mendengar. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Aku bersyukur untuk kamu yang sudah nonton konten aku yang ini sampai akhir. Jadi ayo kita memaafkan diri kita sendiri dulu. Yang pertama, maafin masa lalu kita. Itu baik untuk kamu, aku melakukan itu karena kita sendiri pun melakukan kesalahan yang banyak sekali di masa lalu terhadap diri kita sendiri yang mungkin hari ini kita sesali, tapi ketahuilah apapun yang terjadi itu menghasilkan kamu yang sekarang, menghasilkan kedewasaan kamu yang sekarang. Belajar lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita itu bukan belajar untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi kita belajar untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Begitu ya teman-temannya, terima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah komen, pencet lonceng, dan lain-lain. Aku berterima kasih, sampai bertemu di konten aku yang selanjutnya.